Kan aneh menurut saya. Kalau mau keluarkanlah semua, bagikan semua. Satu lembar, tapi kalau dibaca secara jadi berurutan, Abang. ini daging gitu loh bang. Iya makanya itu kan. Tapi kan saya di sana nggak ada pertanyaan kayak gitu sama Tidak saya. ada sama Nggak sekali. ada. Ayo. Oke. Jadi yang ditanyakan kepada saya bilang tadi tuh. Baik. Oke. Ada pertemuan di satu tempat. Iya. Tidak hanya satu tempat, Bang. Ini ada satu, Nah, dua, itu- tiga tempat, berarti Bang, salah. bahkan. Berarti Tiga tempat. Pertemuan antara ya. ini, maka saya bilang itu salah. Kan gitu kan? Pertemuan itu juga inisiatif seseorang mengundang saya, tahu-tahu ada Pak Rudi. Tapi Di sini substansi disebut- isinya apa? Ya itu urusan KPK. Bang, di sini disebutkan dan beberapa kali bertemu dengan Sultan Batugana. Nggak ada. Kalau bertemu ya di Komisi 7 setiap sebulan sekali ya ketemu. Itu berkali-kali. Sayangnya di sini tidak disebut Komisi 7, tetapi disebut di Nah, itu beberapa makanya tempat saya tadi bilang itu. nggak jelas. 4 tempat malah. Jadi kita nggak mau membahas yang nggak jelas. Oke. Kayak gitu Oke, loh. artinya kalau tidak jelas, Bang, ini dibuat seseorang dengan sengaja menyebut-nyebut ada Sultan Batugana dan Ya, kemudian disebarkan kepada media. Makanya apa maunya kita nggak tahu. Tapi waktu itu wartawan yang pertama kali menerima BAP itu memberikan nama ini, Bang. Mereka yang bagi-bagikan kepada kami, Bang. Kemudian itu di BB-nya dikatakan, nah sekarang lu mau lari kemana? Di BB-nya itu dikirim juga ke saya. Tapi saya tidak mau diadu gara-gara itu, karena saya anggap tidak ya tidak. Toh saya dipanggil, saya kan datang udah saya klarifikasi. Jadi nggak ada itu. Nggak ada ya? Iya. Artinya ada seseorang yang ingin Ya, menjatuhkan nama Abang ya, dengan sengaja. Ya biasa lah, biasa kan itu yang dibilang orang ngeri-ngeri sedap. Ngeri sama kita, sedap sama dia kan? Saya ke Mas Johan. Pemeriksaan terhadap Menteri SDM hari ini, Jero Wacik. Ini kan mengingat yang bersangkutan juga sebagai ketua pengawas dari SKK Migas juga begitu ya Mas Johan. Akankah ada konfrontir keterangan mungkin dari pernyataan Bang Sultan yang melakukan pemeriksaan beberapa waktu lalu dengan yang nanti akan diperiksa yakni Jero Wacik, Mas Johan? Kalau konfrontir secara fisik tentu tidak. Tapi tentu ada informasi-informasi yang didapat oleh penyidik KPK dari saksi yang lain atau dari tersangka yang perlu diklarifikasi pada Pak Jero Wacik ya selaku Menteri SDM. Jadi gini, ingin saya sampaikan bahwa kasus SKK Migas ini sudah mulai melebar. Ya. Artinya tidak hanya sekedar TPK, tetapi juga TPPU. Dan juga didapat oleh penyidik KPK bahwa ternyata di dalam SKK Migas itu ada semacam belantara ya yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Karena itu jadi yang disangkakan tidak hanya tindak pidana korupsi kepada RR, tetapi juga tindak pidana pencucian uang. Ya. Jadi dia disangka TPPU juga gitu. Nah sekarang penyidik sedang menelusuri sejauh mana kaitannya dengan kasus yang sedang disangkakan pada RR. Termasuk perlu keterangan dari Pak Sultan Batugana, karena itu Pak Sultan dipanggil kemarin untuk diperiksa sebagai saksi dan Pak Sultan sudah memberikan keterangan. Nah, apa isi pertanyaan yang disampaikan ke Pak Sultan? Nah, Pak Sultan tadi mungkin bisa menjawab karena saya tidak tahu materi pemeriksaannya. Gitu. Baik. Bahwa bertemu dengan Rudy Rubian ini iya sering karena memang mitra kan? ya. Nggak ada yang salah kan? Baik. Tetapi apa yang disebutkan yang beredar di wartawan ini nggak benar dan bentuknya tidak seperti ini yang BAP yang diperlihatkan oleh penyidik KPK. Makanya, kan itu kan seolah-olah saya bertemu sama dia minta THR kan gitu. Padahal di sana ditanyakan ada pertemuan kami, iya sama-sama diundang seseorang kan nggak tahu. Saya nggak tahu dia ada di situ, dia nggak tahu. Saya nggak tahu dia ada di situ kan. Itu yang substansinya. Tapi begini Bang, normalnya mungkin kalau misalnya kita dijelek-jelekan lah oleh seseorang atau mungkin oleh sekelompok orang seperti itu, Bang Sultan tadi mengatakan saya mengenal pasti kok siapa yang membuat draft. Kalau benar yang disampaikan kawan-kawan media itu, ini orangnya, dan dikirim juga sama saya. Abang tidak akan melakukan upaya hukum terhadap yang bersangkutan, Bang? Kalau saya bilang kalau ini udah clear, kita tadinya kalau ini terus-terusan begitu dia, kan kita lagi kumpul, ya, kita kickback ke dia, tapi kan sudah itu selesai. Jadi kan masa segitu langsung lari, ngapain kita harus respon? Merugikan Abang juga kan Bang? Pasti merugikan, tapi ya. makanya salah satu kita datang ke sini mengklarifikasi itu, kan termasuk saya ke KPK juga menyampaikan itu. Artinya tidak ada upaya hukum lanjutan dari Abang untuk Lihat situasi juga lah. Lihat situasi. Ini Abang menahan diri karena memang pernah berada di dalam satu gerbong yang sama pada saat kongres atau apa Bang? Kira-kira Bang? Enggak, udahlah. Saya kira
begini loh, kalau kita difitnah orang kan dosa kita dia yang tanggung, pahalanya dia lari ke kita. Sepanjang kita masih sabar, kan dianjurkan sabar itu. Sabar itu kok kasih Allah orang sabar itu. Ya kita sabar, kalau dianggap nggak perlu nggak usah lah. Selanjutnya dari sekarang nih, ini pengalaman untuk Abang mungkin ya. Kedepannya akan ketemu dengan orang-orang, akan membatasi pertemuan dengan beberapa pejabat mungkin atau tidak? Abang berlaku seperti biasa aja. Gini loh, Anda harus tahu, saya ini wakil rakyat. Saya banyak teman. Sebelum jadi wakil rakyat, saya pengusaha. Pengusaha itu sekarang teman saya. Masa gara-gara saya wakil rakyat, saya putus hubungan sama dia? Padahal di Islam dikatakan, hubungan silaturahmi itu dianjurkan. Dianjurkan. Malah memutuskan hubungan silaturahmi itu sangat dilaknat Tuhan. Sepanjang itu untuk kebaikan, kenapa tidak? Kenapa takut? Nggak ada masalah menurut saya. Yang nggak boleh, ini banyak orang nggak ketemu si A si B, tapi main mereka. Itu yang tak boleh malah. Saya ketemu si A di tempat orang rame-rame kok. Menunjukkan saya nggak ada apa-apa. Kan begitu. Tapi seksi diberitakan. Kadang-kadang umpamanya ada orang ketemu sama saudara, ketemu di suatu tempat, lewat gini di mall gitu ya, cewek umpamanya. Kentang pejabatnya ngelewas dia nggak mau. Kalau saya tidak, orang teman saya, ngobrol saya, ada minta foto, boleh-boleh saja kan. Masa gara-gara kita begini langsung kita nggak mau minta foto sama dia? Ada juga yang bikin itu aneh-aneh di luar. Kan bisa juga jadi. Yang ngeri-ngeri sedap juga barang tuh. Kejebak syahwat takutnya nanti. Baik, saya ingin ke Mas Johan Budi lagi. Mas Johan Budi, pertanyaan yang sama kepada Bang Sultan tadi, yakni bila mana memang BAP ini memang dinyatakan palsu seperti itu. Ini tentunya kan merugikan KPK. Upaya hukum apa yang akan Anda lakukan, Mas Johan? Apakah Anda membiarkan juga seperti Bang Sultan? Halo Mas Johan Budi. Sudah putus nampaknya ya? Saya sudah putus ya. Oke. Baik. Ini jadi pertanyaan lanjutan. Untuk Bang Sultan, selamat menjalani hari ini dengan tenang. Oh. Jadi begini. Jadi gini, kalau menurut saya pesannya begini, ya. Biarkanlah KPK menyelesaikan ini, ya. Ya, jangan dipolitisasi. Artinya setiap ada nama-nama orang yang dikenal orang itu yang muncul. Padahal banyak kali nama-nama orang-orang yang di situ di BAP itu nggak pernah dimunculkan. Jadi dan saya bilang, kok jadi begini, saya bilang. Jadi Bang Sultan berharap tolong dimunculkan orang yang menghubungi. Nggak usah. BAP itu nggak boleh keluar. Jadi itu jadi bikin orang dibikin isu orang. Ini coba gara-gara begitu ada yang SMS saya, Bang, kami mau demo di KPK sama Demokrat. Mendukung apa? Bukan apa. Tuntut Sultan Batugan. Saya bilang terserah kau lah. Dulu pernah gitu juga waktu batubara. Dibilang saya mafia batubara. Saya bilang ini apa lagi? Orang tuh minta sesuatu sama saya untuk kalau nggak kami demo. Saya bilang demo aja kau. 1 hari demo di KPK. Sama di Demokrat. 2 hari demo. Saya biarkan. Ketiga harinya kan mereka kan 3 hari. 300 orang ini. Ketika demo di 3 harinya kok sepi, saya bilang. Saya kontak staf di Demokrat. Loh hari ini kok nggak ada demo? Bang, mereka tadi malam salah makan nasi basi, sakit semua kata. Coba. Tuhan maha adil. Coba kita digitu-gituin kan. Jadi udahlah, kalau benar itu ya harus benar, salah ya salah. Itu aja deh. Biarlah nanti pengadilan yang akan memutuskannya. Lanjut terus bicaranya. Loh, kalian nggak stop. Baik, Bang Sultan terima kasih Bang ya. Sudah di Kabar Indonesia. Mudah-mudahan klarifikasi ini bisa menyelesaikan itu semua. Tapi menurut saya biarkan saja berjalan apa adanya. Insya Allah ya. Baik.